Terpaksa menikahi Om Duda karena hutang. Bab 008. Keesokan paginya, suasana meja makan jauh lebih tenang dibanding biasanya. Alia sudah duduk di kursinya sambil menikmati sarapan. Di sebelahnya, Elang sedang memeriksa beberapa pesan dari dosen pembimbingnya. Hari ini ia harus mengurus beberapa berkas kampus karena bulan depan jadwal wisudanya sudah semakin dekat. Namun, ada satu hal yang membuat Alia heran. Ara belum terlihat duduk di meja makan. Biasanya wanita itu sudah lebih dulu berada di sana, mengawasi mereka makan sambil memberikan ceramah kesehatan yang tidak diminta. Alia melirik ke arah dapur. Tak lama kemudian Ara keluar sambil membawa sebuah nampan. Di atasnya terdapat semangkuk bubur ayam hangat, segelas air putih, dan beberapa obat. Alia langsung mengerutkan kening. "Nggak sarapan?" tanyanya. Ara menggeleng. "Kalian makan saja dulu." La mengangkat nampan sedikit. "Aku mau ngantar ini buat Theo." "Oh," gumam Alia. Saat Ara hendak pergi, matanya tiba-tiba melirik gelas jus milik Alia yang masih setengah penuh. "Alia, apa lagi?" "Jusnya dihabiskan." Alia langsung mendesah. "Kenapa sih harus jus wortel lagi?" Ara tersenyum tipis. "Hari ini jus wortel bagus." "Kenapa?" "Supaya matamu lebih cerah dalam memilih." Alia langsung menyipitkan mata. "Itu nyindir aku kan?" Ara berkedip polos. "Nyindir apa?" "Soal memilih." Ara langsung mengangguk seolah baru mengerti. "Oh." Lalu dengan santai ia berkata. "Biar nggak salah pilih jawaban ujian." Alia langsung mendelik. "Kupikir. Tidak usah banyak mikir." Potong Ara. "Cepat minum." Elang yang sejak tadi mendengarkan hanya menundukkan kepala sambil menahan senyum. Alia mendengus kesal. Sementara, Ara sudah berbalik meninggalkan ruang makan. Nampan di tangannya masih mengepulkan aroma bubur hangat. Beberapa saat kemudian ia tiba di depan kamar tamu. 2. Seorang pelayan yang sedang berjaga segera membukakan pintu. "Terima kasih," ucap Ara. Begitu masuk, ia melihat Theo sudah rapi dengan seragam sekolah. Rambutnya sudah disisir. Tas sekolahnya juga sudah siap di samping sofa. Hanya saja kaki kanannya masih diperban tebal. Ara mengangkat alis. "Kamu mau sekolah?" Theo mengangguk. "Iya." "Kakimu retak." "Aku tahu." "Lalu?" Theo mengangkat bahu. "Aku nggak mau remedial." Ara menatapnya beberapa detik. Pemuda itu terlihat keras kepala. Tapi kali ini alasannya cukup masuk akal. "Aku lebih baik ikut ujian daripada harus ngulang." Lanjut Theo. Ara akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah." La meletakkan nampan di meja depan Theo. "Ini buat kamu." Theo menoleh, matanya langsung tertuju pada bubur ayam hangat itu. Untuk sesaat ia terlihat sedikit terkejut. Namun, kemudian mengangguk pelan. "Makasih." Ara hanya berdeham. "Cepat makan." Theo tidak banyak bicara. La mengambil sendok lalu mulai menyantap buburnya perlahan. Anehnya, pagi itu tidak ada perdebatan. Ara berdiri di dekat sofa sambil memperhatikan Theo makan. Sesekali memastikan pemuda itu benar-benar menghabiskan sarapannya dan tidak memilih-milih makanan. Sementara Theo pura-pura fokus pada buburnya. Padahal diam-diam ia sadar. Sejak kecelakaan semalam, Ara terlihat lebih sering memperhatikannya. Sejak ibunya meninggal, ada seseorang yang berdiri di dekatnya saat sarapan hanya untuk memastikan dirinya makan dengan benar. Meski orang itu tetap menyebalkan seperti biasa. Di dalam kamar tamu, suasana masih tenang. Theo melanjutkan sarapannya sementara Ara berdiri di dekat sofa sambil sesekali memeriksa pesan di ponselnya. Beberapa kali Theo melirik wanita itu. Seolah sedang memikirkan sesuatu. Hingga akhirnya ia berdeham pelan. Ara menoleh. "Ada apa?" Theo menggaruk pipinya dengan canggung. Lalu berkata pelan, "Terima kasih." Ara mengangkat alis. "Untuk semalam." Theo menunduk sebentar. "Udah mau ngurus aku di rumah sakit. Udah nganter pulang." 3.
Terus, Theo berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Pokoknya makasih banyak. Beberapa detik Ara hanya diam. Kemudian ia mengangguk pelan. Lia, tidak ada senyum berlebihan. Tidak ada kata-kata mengharukan. Hanya satu anggukan sederhana. Namun, entah kenapa hal itu membuat Theo merasa lebih nyaman. Ara lalu melipat kedua tangannya. Hari ini fokus ujian saja. Theo mengangguk. Aku tahu. Nanti berangkat sama sopir, terus pulangnya dijemput. Theo kembali mengangguk. Kamu nggak ikut jemput? Tanyanya tanpa sadar. Ara menggeleng. Hari ini aku juga ada urusan. Mendengar itu, Theo langsung teringat percakapannya dengan Alia semalam. Tentang dugaan mereka bahwa Ara diam-diam menemui seseorang. Kening Theo sedikit berkerut. Kamu nggak jualan? Tanyanya hati-hati. Ara menjawab santai. Jualan, tapi cuma sampai jam 11. Oh. Theo mengangguk pelan. Dalam kepalanya berbagai pikiran mulai bermunculan lagi. Ada urusan apa setelah jam 11? Ketemu siapa? Jangan-jangan benar kata Alia. Theo tidak melanjutkan pertanyaannya. Lah hanya kembali menyuapkan bubur ke mulutnya. Beberapa menit kemudian sarapan selesai. Ara mengambil kursi roda yang berada di dekat pintu. Ayo. Theo menghela napas. Rasanya aneh naik beginian. Aneh lebih baik daripada jatuh lagi. Balas Ara. Theo tidak bisa membantah. Akhirnya ia duduk di kursi roda dan membiarkan Ara mendorongnya keluar kamar. Di depan pintu, Ara menyerahkan nampan kosong kepada pelayan. Tolong dibereskan. Baik, Nyonya. Mereka kemudian menuju ruang depan. Di sana Alia dan Elang sudah menunggu. Elang mengenakan jaket kampusnya. 4. Pria itu melirik Theo sebentar. Sakit. Masih hidup. Jawab Theo. Syukurlah. Theo langsung mendelik, Elang terkekeh pelan. Aku berangkat dulu. Katanya sambil mengambil helm. Motorku udah dipanasin dari tadi. Ara mengangguk. Hati-hati di jalan. Lia. Elang sempat melirik Ara beberapa detik. Lalu mengangguk kecil sebelum berjalan keluar rumah. Tak lama terdengar suara motor menjauh dari halaman. Sementara itu Alia sudah masuk ke dalam mobil lebih dulu. Gadis itu duduk sambil memainkan ponselnya. Meski terlihat santai, sesekali matanya melirik ke arah Ara. Kecurigaannya tentang wanita itu belum hilang sedikit pun. Di luar, sopir membantu Theo masuk ke kursi belakang mobil dengan hati-hati. Setelah memastikan posisi kakinya nyaman, pintu mobil ditutup. Ara kemudian masuk ke kursi depan. Semua sudah? Tanya sopir. Sudah. Jawab Ara. Mesin mobil menyala. Perlahan kendaraan itu meninggalkan halaman rumah. Sementara Theo duduk diam di kursi belakang. Tatapannya sesekali mengarah pada Ara yang duduk di depan. Ucapan terima kasih tadi ternyata membuat perasaannya sedikit lebih ringan. Rasa curiga yang ditanam Alia semalam masih belum benar-benar hilang, dan Theo mulai berpikir. Mungkin hari ini ia harus mencari tahu sendiri sebenarnya urusan apa yang membuat Ara begitu sibuk setiap hari. 1:5:37. Setelah mengantar Alia dan Theo ke sekolah, mobil berhenti di depan warung milik Ara yang letaknya tidak terlalu jauh dari sekolah Theo. Berbeda dengan sekolah Alia yang berada di kawasan lain dan membutuhkan waktu perjalanan lebih lama. Sebelum turun, Ara menoleh ke arah sopir. Nanti setelah ujian selesai, jemput Theo. Sopir mengangguk. Baik, Nyonya. Lalu jemput Alia seperti biasa. Ara menyipitkan matanya. Jangan sampai dia keluyuran lagi. Sopir tersenyum tipis. Saya mengerti. Hari ini tidak perlu jemput saya. Sopir sedikit heran. Nyonya pulang sendiri. Ara mengangguk. Saya naik taksi saja. Baik. Setelah itu Ara turun dari mobil. La melambaikan tangan singkat sebelum mobil pergi meninggalkan warung. Begitu masuk, Ara langsung membuka seluruh jendela dan pintu warung. Suasana pagi mulai ramai. Beberapa pelanggan tetap bahkan sudah berdatangan.
Ara segera mengenakan celemeknya dan mulai mempersiapkan bahan makanan. Namun, baru beberapa menit memeriksa isi kulkas, keningnya langsung berkerut. Loh, lah membuka rak lain, lalu rak berikutnya. Dan akhirnya menghela napas panjang. Bahan habis. Gumamnya. Bahkan, beberapa bahan utama belum sempat ia beli lagi karena terlalu sibuk mengurus anak-anak Nathan selama beberapa hari terakhir. Ara melirik jam, tidak mungkin pergi belanja sekarang. Akhirnya ia mengambil keputusan. Ya sudah, hari ini menu seadanya. Tak lama kemudian papan menu diganti, nasi liwet dan mie balap. Hanya dua menu itu yang masih bisa dibuat dengan bahan yang tersedia. Meski begitu, aroma masakan yang keluar dari dapur tetap membuat pelanggan berdatangan. Ara pun kembali sibuk melayani pesanan. Tidak ada yang tahu kalau di sela-sela kesibukannya, pikirannya masih memikirkan kecelakaan Theo semalam. Sementara itu, di Bali, Nathan baru saja selesai membereskan barang-barangnya. Koper hitam sudah tertutup rapi. Hari ini ia akan kembali ke Jakarta setelah 2 hari penuh menghadiri berbagai pertemuan bisnis. Nathan berdiri di dekat jendela kamar hotel sambil memeriksa beberapa dokumen di tablet miliknya. Ketukan pintu. 6. Terdengar. Masuk. Pintu terbuka. Salah satu asistennya masuk sambil membawa tablet dan beberapa berkas. Nathan mengangkat pandangan. Bagaimana? Mohan mendekat. Tuan, saya sudah menyelidiki semua yang Anda minta. Nathan meletakkan tabletnya. Tatapannya berubah serius. Mulai dari yang paling penting. Mohan membuka berkas pertama. Pembelian jam tangan senilai 35 juta dari rekening Nona Alia. Nathan mengangguk pelan. Atas nama siapa? Mohan menekan layar tabletnya beberapa kali, lalu menjawab. Atas nama seorang siswa SMA bernama Reno. Mata Nathan langsung menyipit, nama itu terdengar asing. Siapa dia? Mohan membuka data berikutnya. Bukan keluarga, bukan rekan bisnis dan bukan kerabat. Nathan tetap diam, Mohan melanjutkan. Menurut hasil penyelidikan sementara, Reno adalah pacar Nona Alia. 1. Beberapa detik berlalu, Nathan tidak mengatakan apapun. Justru itulah yang membuat suasana semakin menegangkan. Pacar. Ulang Nathan pelan. Lia, Tuan. Mohan mengangguk. Dan berdasarkan rekaman transaksi, jam tangan tersebut memang dibeli menggunakan kartu milik Nona Alia. Nathan menatap keluar jendela. Rahangnya mengeras, kemudian ia berkata tanpa menoleh. Lanjutkan. Mohan menelan ludah, dia mulai merasa laporan hari ini mungkin tidak akan berakhir dengan tenang. Mohan membuka berkas berikutnya. Wajahnya terlihat sedikit ragu sebelum melanjutkan laporan. Ada satu hal lagi, Tuan. Nathan mengangkat pandangannya. Apa? Mohan menarik napas pelan. Tadi malam Tuan Muda Theo mengikuti balapan dan terjadi insiden. Nathan langsung memejamkan matanya beberapa detik. Seolah berusaha menjaga kesabaran yang tersisa. 7. Yang penting dia masih hidup. Gumamnya pelan. Mohan pura-pura tidak mendengar. Kemudian melanjutkan. Balapan berlangsung di arena yang biasa digunakan kalangan tertentu. Nathan mengangguk singkat, dia tahu tempat itu. Arena milik salah satu pengusaha paling berpengaruh di kota tersebut. Tempat yang sering disewa untuk berbagai kegiatan balap. Siapa lawannya? Tanya Nathan. Mohan melihat catatan di tangannya. Seorang pemuda bernama Reno. Nathan langsung membuka mata. Nama itu terasa familiar. Beberapa detik kemudian ia teringat. Nama yang sama dengan pacar Alia. Nathan menyipitkan matanya. Reno. Lia, Tuan. Mohan mengangguk. Menurut informasi yang kami dapatkan, Reno adalah lawan balap Tuan Muda Theo semalam. Nathan mulai merasakan firasat buruk. Lanjutkan. Awalnya Tuan Muda Theo unggul. Namun terjadi kecelakaan di tikungan terakhir. Nathan terdiam. Mohan membuka rekaman yang sudah dikumpulkan timnya. Kami mendapatkan informasi bahwa kecelakaan tersebut kemungkinan bukan kecelakaan biasa.
1. Nathan menatap asistennya. Maksudmu? Mohan menjawab hati-hati. Ada indikasi kecurangan. Nathan tidak berkedip. Suasana kamar hotel langsung berubah dingin. Kecurangan. Ulangnya pelan. Lia, Tuan. Menurut saksi yang berada di lokasi, sejumlah kelereng ditemukan di jalur balapan tepat sebelum motor Tuan Muda Theo tergelincir. Nathan langsung meletakkan berkas di tangannya. Tatapannya berubah tajam. Kau yakin? Kami masih mengumpulkan bukti tambahan. Tapi beberapa saksi mengarah pada pihak Reno. Nathan berdiri dari kursinya. Kemudian berjalan menuju jendela. Pemandangan Bali yang indah sama sekali tidak menarik perhatiannya saat ini. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Theo memang salah karena ikut balapan. Namun, jika ada orang yang sengaja mencelakakan putranya itu urusan yang berbeda. Beberapa saat kemudian Nathan berkata tanpa menoleh. Cek profil Reno. 8. Mohan langsung mengangguk. Baik, Tuan. Keluarganya juga. Baik, Tuan. Semua. Mohan kembali mengangguk. Nathan akhirnya menoleh, tatapannya dingin. Kalau memang dia terlibat dalam kecelakaan Theo. La tidak melanjutkan kalimatnya. Mohan sudah memahami maksudnya. Nathan mungkin terlihat tenang. Tetapi ketika menyangkut keselamatan anak-anaknya, tidak ada siapapun yang boleh menyentuh mereka tanpa konsekuensi. 9:38. Tepat pukul 11 siang, Ara mulai membereskan warungnya. Hari itu ia memang berencana tutup lebih awal. Stok bahan makanan sudah banyak yang habis, dan ia harus berbelanja untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Meski sekarang tinggal di rumah Nathan dan tidak perlu memikirkan biaya hidup lagi, Ara tetap tidak berniat meninggalkan warungnya. Warung kecil itu dibangun dari kerja kerasnya sendiri. Dari mimpi yang ia perjuangkan bertahun-tahun. Padahal, dengan kemampuan dan modal yang sebenarnya ia miliki, membuka restoran besar pun bukan hal yang sulit baginya. Namun, bagi Ara, warung itu punya arti yang berbeda. Itu adalah hasil usahanya sendiri. Tak jauh dari sana, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Di dalam mobil, Alia menatap jam di ponselnya. Untung saja kita cepat keluar. Gumamnya. Theo yang duduk di kursi roda mengangguk. Lia, kalau telat sedikit pasti kehilangan jejak. Alia melirik keluar jendela. Saat itu Ara sedang menutup rolling door warung. Beberapa menit kemudian wanita itu memanggil ojek online. Alia langsung menyipitkan mata. Tuh kan, pasti mau ketemu seseorang. Theo juga memperhatikan. Pagi tadi Ara memang bilang ada urusan. Dan sejak kecurigaan mereka muncul, semua tindakan Ara terasa mencurigakan. Tak lama kemudian Ara naik ke motor ojek dan pergi. Theo langsung menoleh ke arah sopir. Pak, Lia, Tuan Muda, ikuti motor itu. Sopir terlihat ragu tetapi akhirnya mengangguk. Baik. Mobil bergerak perlahan mengikuti dari kejauhan. Perhentian pertama ternyata sebuah pasar. Ara turun dari ojek lalu masuk ke area pertokoan. Theo dan Alia ikut mengawasi dari dalam mobil. Dia ngapain? Tanya Alia. Entahlah. Jawab Theo. Beberapa puluh menit kemudian mereka melihat Ara membeli berbagai kebutuhan dapur. Mulai dari beras, sayuran, bumbu, hingga bahan makanan lainnya. Setelah membayar, Ara meminta semua barang dikirim ke warung keesokan pagi. Loh, Alia berkedip. Belanja. Theo mengerutkan kening. Jangan lengah. Ini bisa saja kamuflase. Alia langsung mengangguk setuju. Mereka kembali mengikuti Ara. Setelah keluar dari pasar, wanita itu naik ojek lagi. Theo melipat tangan. 10. Tadi pagi dia bilang ada urusan. Pasti setelah ini ketemu selingkuhannya. Gumamnya. Alia langsung mengangguk mantap. Menurutnya teori itu sangat masuk akal. Beberapa menit kemudian motor berhenti di depan sebuah restoran yang cukup mewah. Ara turun. Lalu langsung masuk ke dalam. Mata Theo dan Alia langsung membesar. Masuk.
Bisik Alia panik. Itu restoran mahal. Makanya, jawab Theo. Semakin mencurigakan. Keduanya segera turun dari mobil. Tentu saja dengan bantuan sopir yang mendorong kursi roda Theo. Begitu masuk ke restoran, mereka langsung mencari posisi sembunyi. Tak lama kemudian mereka menemukan Ara duduk bersama seorang pria tampan yang sudah lebih dulu berada di sana. Pria itu mengenakan kemeja hitam sederhana. Namun, aura yang dimilikinya membuat orang-orang di sekitar tanpa sadar menjaga jarak. Theo langsung membelalak. Astaga, itu dia. Alia menutup mulutnya. Jadi benar. Di meja lain, Ara baru saja duduk. Wajahnya terlihat tidak terlalu antusias. Sejujurnya ia memang malas berurusan dengan kakaknya. Belum sempat ia mengambil menu, pria di depannya sudah membuka pembicaraan. Tumben, ucap Kenzo santai. Semalam kamu memeriksa CCTV arena balapan. Ara langsung tahu siapa pelakunya. Pasti Paman Digo. Gumamnya. Kenzo tersenyum tipis. Dia yang bilang. Ara menghela napas. Kemudian menyandarkan tubuhnya ke kursi. Dan itu kejutan besar. Kejutan. Ulang Kenzo. Ara mengangguk. Baru kali ini ada orang yang cukup berani berbuat curang di arena balapan milik Kak Kenzo. Mata Kenzo langsung menyipit. Lah tidak terlihat marah, justru itu yang berbahaya. Hanya itu jawabannya. Tak lama kemudian pelayan datang membawa pesanan mereka. Sementara itu, di balik sekat dekorasi restoran Theo dan Alia masih bersembunyi. Theo yang duduk di kursi roda mulai kesal. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Bisiknya. Alia menjinjit sedikit. Aku juga nggak dengar jelas. Kursi roda ini menghalangi. 11. Memangnya aku yang nyuruh kakak jatuh. Theo langsung mendelik, Alia balas mendelik. Keduanya hampir berdebat. Ara menyandarkan tubuhnya ke kursi sambil memperlihatkan rekaman video yang diberikan Almond kepada Kenzo. Tolong usut sampai tuntas kasus ini ya. Ucap Ara serius. Kerugian yang dialami korban cukup besar. Kenzo tidak langsung menjawab. Lah memperhatikan video itu beberapa kali. Lalu membaca laporan singkat yang dikirim Digo. Aku mau kakak tuntut biaya berobat. Lanjut Ara. Perbaikan motor. Dan semua kerugian lainnya. Kening Kenzo langsung berkerut. Lah menutup tablet di depannya lalu menatap adiknya. Yang balapan ini. Jarinya mengetuk layar. Kalau melihat datanya, bukan orang miskin. Ara langsung tahu siapa yang dimaksud. Lalu, Kenzo menyilangkan tangan. Kenapa kamu begitu ngotot sampai menyuruhku turun tangan? Ara terdiam beberapa saat. Jujur saja, ia tidak tahu harus menjelaskan seperti apa. Kalau mengatakan Theo adalah anak tirinya, bisa-bisa hari itu juga Kenzo menyeretnya pulang ke rumah keluarga Vasilo. Namun, di sisi lain, hanya Kenzo yang mampu mengurus persoalan seperti ini dengan cepat. Akhirnya Ara berdehem pelan. Kakak ingat aku pernah bilang lagi kerja jadi babysitter. Lia. Nah. Ara menunjuk dirinya sendiri. Itu bayi yang aku asuh. Kenzo mengangkat sebelah alis. Bayi. Ya. Yang balapan motor. Ara langsung mengangguk cepat. Meskipun ukurannya tidak bayi lagi. Tapi tetap tanggung jawabku. Aku kerja sampingan. Kenzo menatapnya cukup lama. Tatapan yang membuat Ara mulai gelisah. Jelas sekali pria itu tidak percaya sepenuhnya. Namun, Ara lebih dulu bergerak. Lah meraih tangan kakaknya lalu menggenggamnya. Kak. 12. Percaya sama aku. Ara tersenyum tipis. Aku nggak akan melakukan sesuatu yang bikin kakak rugi. Untuk beberapa detik Kenzo hanya diam. Lalu akhirnya menghela napas. Ara langsung tersenyum lebar. Itu artinya setuju. Aku akan bantu. Jawab Kenzo singkat. Mata Ara langsung berbinar. Terima kasih, Kak. Kenzo segera berdiri dari kursinya. Aku ada meeting, aku harus pergi. Ara mengangguk. Baik. Sebelum pergi,
Kenzo mengusap kepala adiknya seperti saat mereka masih kecil. Kamu juga jangan bikin masalah. Ara langsung mendengus. Yang bikin masalah orang lain. Kenzo hanya menggelengkan kepala lalu berjalan meninggalkan restoran. Di balik sekat restoran, Alia menatap kepergian Kenzo dengan mata berbinar. Romantis banget, gumamnya. Theo yang duduk di kursi roda langsung menyenggol lengan adiknya. Aduh, Alia memelototinya. Bukan waktunya kagum. Bisik Theo kesal. Kita lagi menangkap basah wanita itu selingkuh. Oh iya, Alia langsung sadar. Theo menyipitkan mata. Kamu sudah ambil foto. Dengan bangga Alia mengangkat ponselnya. Udah. Bagus, mana lihat. Alia membuka galeri. Senyumnya perlahan menghilang, Theo ikut melihat. Foto pertama blur, foto kedua blur dan foto 13. Ketiga lebih parah lagi. Yang terlihat hanya separuh kepala Kenzo dan pot bunga. 1. Theo menatap Alia tanpa ekspresi, Alia tertawa kikuk. Hehe, kok bisa blur semua? Theo hampir muntah darah. Kita ngikutin orang setengah hari buat foto pot bunga. Alia langsung menutup galeri. Mungkin tanganku goyang. Theo memejamkan mata, berusaha sabar. Akhirnya ia menghela napas panjang. Ayo pulang. Kenapa? Sebelum wanita itu pulang duluan. Oh iya. Alia langsung mengangguk. Keduanya segera meninggalkan restoran. Dengan Alia yang mendorong kursi roda Theo menuju parkiran. Sementara itu, Ara masih duduk sendirian di meja restoran. Di depannya terbuka beberapa data yang baru dikirim Digo. Mata Ara menyipit membaca satu persatu informasi tersebut. Reno. Gumamnya pelan. Semakin dibaca, semakin buruk isinya. Orang tuanya ternyata merupakan buronan kasus penipuan besar. Keduanya sudah lama menghilang. Saat ini Reno tinggal bersama pamannya. Riwayat sekolahnya juga tidak terlalu baik. Beberapa kali terlibat perkelahian. 1. Cek. Ara menutup file itu. Benar-benar biang masalah. Lalu melihat nomor telepon yang diberikan Digo. Tanpa ragu, Ara langsung menekan tombol panggil. Beberapa detik kemudian sambungan tersambung. Halo. Suara Reno terdengar dari seberang. Ara langsung berkata dingin. Temui aku di taman kota. Hah. Kalau kau tidak datang. Lanjut Ara. Kau tahu akibatnya. Di sisi lain Reno langsung berdiri dari kursinya. Heh. Kau siapa? Sebelum Reno selesai berbicara, Ara sudah lebih dulu memutuskan sambungan. Reno menatap layar ponselnya dengan kesal. 14:39. Siang ini, taman kota tidak terlalu ramai. Beberapa orang tampak berjalan santai di jalur pejalan kaki, sementara sebagian lainnya duduk menikmati suasana menjelang malam. Di salah satu area parkir taman, sebuah motor berhenti, Reno turun lebih dulu. Di belakangnya, seorang gadis berseragam sekolah ikut turun sambil tersenyum manja. Gadis itu langsung merangkul lengan Reno tanpa ragu. Pemuda itu juga tidak menolak. Bahkan, terlihat sangat menikmati perhatian tersebut. 1. Jadi ini yang penting banget sampai aku harus datang. Tanya gadis itu sambil tertawa kecil. Reno menyeringai. Anggap saja begitu. Gadis itu semakin mendekat. Kalau Alia tahu gimana? Reno mendengus. Alia. Lah tertawa mengejek. Anak manja SMP itu. Gadis tersebut ikut tertawa. Jahat banget. Fakta. Jawab Reno santai. Justru kamu lebih cocok diajak kemana-mana dibanding dia. Mendengar itu, gadis tersebut terlihat senang. Aku tahu kamu cuma manfaatin dia kan? Tanyanya penasaran. Reno bahkan tidak berusaha menyangkal. Lia. Jawabnya enteng. Aku cuma butuh uangnya. Serius. Serius. Reno memasukkan kedua tangannya ke saku celana. Kalau bukan karena uangnya, mana mungkin aku tahan meladeni anak manja seperti itu. Keduanya tertawa, sama sekali tidak merasa bersalah. Tak jauh dari sana,
sebuah ojek online berhenti di tepi jalan. Ara turun sambil membayar ongkos. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pengemudi, ia mulai mencari sosok Reno. Matanya menyapu area taman, lalu berhenti pada seorang pemuda yang berdiri bersama seorang gadis. Dari kejauhan, Ara hanya melihat seragam sekolah dan rambut panjang. Keningnya langsung berkerut. Alia, gumamnya dalam hati. Semakin diperhatikan, semakin kesal dirinya. Di kepalanya langsung muncul berbagai kemungkinan buruk. Baru kemarin ketahuan jalan berdua. Sekarang sudah berani peluk-pelukan di tempat umum. Tatapan Ara langsung berubah tajam. Di dekat kakinya terdapat sebuah kaleng minuman bekas. Ara menatap kaleng itu lalu menatap Reno dan lalu menatap kaleng itu lagi. Beberapa detik kemudian, Ara menendang kaleng tersebut sekuat tenaga. Kaleng itu meluncur cepat di atas paving. 15. Taman. Reno langsung berteriak sambil memegangi kepalanya. Gadis di sampingnya ikut melompat kaget. Apa itu? Reno berbalik marah, "Woi. Siapa yang lempar?" Ucapannya langsung terhenti. Karena beberapa meter di depannya, Ara berdiri dengan kedua tangan terlipat di dada. Reno langsung mengenali wanita itu. "Kamu lagi." Ara melangkah mendekat perlahan. Tatapannya berpindah dari Reno ke gadis di sampingnya, lalu kembali ke Reno. Baru saat itulah Ara menyadari, gadis itu bukan Alia. Mata Ara langsung menyipit. Satu alisnya terangkat, lalu ia berkata pelan. "Oh, hari ini beda orang." Senyum Reno perlahan menghilang. Sementara gadis di sampingnya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Reno langsung marah besar begitu menyadari bahwa orang yang memanggilnya ke taman adalah Ara. "Kamu ternyata yang nyuruh aku datang," bentaknya. Ara hanya berdiri santai dengan kedua tangan di saku jaketnya. "Lia? Memangnya kenapa?" Reno mendecih kesal. "Aku nggak punya urusan sama kamu." "Oh, kamu punya." Ara menatapnya datar. "Mulai hari ini jauhi Alia." Mendengar itu, Reno langsung tertawa mengejek. "Memangnya kamu siapa?" "Aku ibunya. Elbu Tiri." Reno menyeringai sinis. "Lagian Alia juga nggak suka sama kamu. Dia sendiri bilang hidupnya lebih tenang sebelum kamu datang." Ara hanya tertawa kecil. Anehnya, ia sama sekali tidak terlihat marah. Hal itu justru membuat Reno semakin kesal. "Kenapa ketawa?" tanya Reno. Ara menggeleng pelan. "Enggak, lalu. Aku cuma mikir." Ara menatap Reno dari atas sampai bawah. Daripada modal tampang buat dapat uang dari anak SMP, kenapa nggak mangkal aja di jembatan Ancol? Reno terdiam beberapa detik. "Hah. Banyak tante-tante kesepian di luar sana." Lanjut Ara santai. 1:16. "Mungkin mereka butuh belayan kamu, kan lumayan bisa dapat uang." Wajah Reno langsung merah padam. "Kamu kira aku simpanan?" Ara mengangkat bahu. "Aku nggak bilang. Tapi kalau cocok, ya silakan." Gadis SMA di samping Reno sampai menutup mulut menahan tawa. Reno yang melihat itu semakin murka. "Kurang ajar." La melangkah mendekati Ara. Tatapannya penuh amarah. "Aku kasih tahu ya." Ara tetap diam, Reno semakin dekat. Lalu tiba-tiba menyeringai. "Kalau kamu mau," ucapnya pelan, "aku juga bisa nemenin kamu." Tangannya bergerak hendak menyentuh wajah Ara. Namun, sebelum sempat menyentuh kulit wanita itu Ara menangkap pergelangan tangannya. "Hah!" Reno membelalak. Detik berikutnya, tubuh Reno langsung terpelintir. Ara memutar pergelangan tangannya ke belakang dengan cepat. Reno berteriak kesakitan. "Jangan sentuh aku," ucap Ara dingin. Reno berusaha melepaskan diri. Namun, Ara justru mendorongnya dan Reno jatuh ke tanah. Harga dirinya langsung hancur. Apalagi di depan seorang gadis. Dengan marah ia bangkit dan mencoba menyerang. Tetapi Ara bergerak lebih cepat. 1, 2 kali serangan Reno berhasil dihindari.
Satu tendangan arah mengenai lututnya. Reno kembali tersungkur ke tanah. Kali ini lebih parah, debu menempel di bajunya, rambutnya berantakan. Napasnya memburu. Sementara Ara bahkan tidak terlihat berkeringat. Gadis SMA itu langsung berlari mendekat. Reno! Teriaknya panik. Reno, kamu nggak apa-apa. Reno menggertakkan giginya. Sementara Ara menatapnya tanpa berkedip. Kalau aku lihat kamu mendekati Alia lagi. Ucapnya pelan. Urusan kita tidak akan berhenti di taman ini. Reno mengepalkan tangannya. Tatapannya penuh kebencian. Sialan. Kau akan lihat apa yang bisa kulakukan pada anak manja itu. Geram Reno penuh kebencian. 17:40. Sementara itu, di kediaman Anderson, suasana ruang keluarga jauh lebih ramai dibanding biasanya. Theo yang masih menggunakan kursi roda duduk di depan televisi bersama kedua sahabatnya, Ken dan Almond. Ketiganya sedang asyik bermain game. Tembak. Tembak kiri. Teriak Ken heboh. Aku tahu. Balas Theo sambil menekan tombol dengan cepat. Almond yang duduk di samping mereka ikut bersorak. Awas. Ada musuh di belakang. Diam dulu. Gerutu Theo. Beberapa detik kemudian karakter milik Ken kalah. Lah. Ken langsung protes. Itu gara-gara kalian ribut. Theo tertawa puas. Skill Isue. Enak aja. Ken melempar bantal kecil ke arah Theo. Untung saja Theo berhasil menahannya. Mereka bertiga kembali tertawa. Tak lama kemudian Ken melirik sekeliling rumah yang besar itu. Lalu bertanya, ngomong-ngomong, Ibu tiri lo mana? Theo mengangkat bahu. Nggak tahu. Belum pulang. Nggak tahu juga. Almond menyandarkan tubuhnya ke sofa. Padahal aku mau ketemu lagi. Theo menoleh. Buat apa? Almond tersenyum lebar. Ibu tiri lo cantik. Theo langsung mendelik. Almond melanjutkan tanpa rasa takut. Serius? Nggak kalah sama mama lo. Ayah lo pandai milih istri. Ken langsung mengangguk setuju. Lia, kalau nggak galak mungkin aku udah minta dikenalin. Kedua pemuda itu langsung mendapat lemparan bantal dari Theo. Ngaco kalian. Theo memutar matanya. Tetapi, sudut bibirnya sedikit terangkat. Malah diam-diam mengangguk. Lia sih. Gumamnya pelan. 18. Almond langsung tertawa. Wih. Diakui. Sekali lagi ngomong, pulang jalan kaki. Ancam Theo. Mereka bertiga kembali ribut. Saat itulah Alia datang membawa nampan berisi beberapa gelas minuman yang diberikan pelayan. Minum dulu. Katanya. La meletakkan gelas-gelas itu di atas meja. Ken langsung mengambil satu. Wah, makasih Alia. Lalu dengan sengaja ia tersenyum jahil. Alia baik banget sih. Alia langsung memutar mata. Sementara Theo yang melihat itu langsung mengangkat kaki kirinya. Aduh. Ken hampir jatuh dari sofa. Ngapain sih? Theo mendelik. Jangan goda adik gue. Ken langsung menunjuk dirinya sendiri. Loh. Aku cuma bilang makasih. Diam. Ken mengelus pahanya sambil menggerutu. Protektif amat. Almond yang melihat itu tertawa terbahak-bahak. Aku rekam nih buat bukti. Theo mengambil bantal lagi. Almond langsung kabur ke ujung sofa. Suasana ruang keluarga kembali ramai oleh suara tawa dan keributan mereka. Namun, tepat saat itu pintu utama terbuka. Semua orang refleks menoleh. Pelayan yang berjaga di dekat pintu langsung membungkuk. Selamat datang, Tuan. Mendengar sapaan itu, Theo, Alia, Ken, dan Almond otomatis melihat ke arah pintu masuk. Seorang pria tinggi dengan setelan jas gelap baru saja melangkah masuk. Nathan Anderson. Di belakangnya, Mohan mengikuti sambil membawa koper milik tuannya. Ruangan yang tadinya ribut langsung sunyi. Ken dan Almond bahkan otomatis duduk lebih tegak. Aura Nathan terlalu berbeda. Tanpa perlu marah atau bicara keras, kehadirannya saja sudah membuat suasana berubah. Nathan melepas jas luarnya sambil menatap ruang keluarga.
Matanya langsung menemukan Theo yang duduk di kursi roda. Senyumnya menghilang, kemudian perlahan ia melangkah mendekat. Theo yang tadinya santai langsung menelan ludah. Ken dan Almond saling melirik. Alia ikut menegakkan punggungnya. 19. Sementara Nathan berhenti tepat di depan putranya. Lalu berkata dengan suara tenang, Theo. Lia. Yah. Nathan mengangguk pelan. Bagus. Theo berkedip bingung. Apanya yang bagus? Nathan tersenyum tipis. Sekarang ayah tidak perlu mengejarmu keliling rumah. Theo langsung membeku. Ken dan Almond spontan menutup mulut menahan tawa. Sedangkan, Alia buru-buru menundukkan kepala agar tidak terlihat sedang tersenyum. Tak lama setelah Nathan tiba di rumah, Alia dipanggil ke ruang keluarga. Gadis itu berjalan pelan sambil menggenggam ujung bajunya. Jujur saja, ia sedikit gugup. Apalagi setelah mendengar ayahnya sudah mengetahui soal pengeluaran uang dari rekeningnya. Di dalam ruang keluarga, Nathan duduk dengan tenang di sofa. Di hadapannya terdapat secangkir kopi yang baru disiapkan pelayan. Alia, duduk. Alia menurut. Nathan memperhatikannya beberapa saat sebelum bertanya. Bagaimana ujianmu? Cukup baik, iya. Jawab Alia pelan. Nathan mengangguk. Bagus. Beberapa detik suasana menjadi hening. Lalu Alia memberanikan diri bertanya. Ayah nggak tanya istri baru ayah kenapa belum pulang. Nada kesalnya cukup terdengar. Nathan langsung mengangkat alis. Alia. Gadis itu langsung diam. Urus saja masalahmu sendiri. Tegur Nathan. Alia langsung menunduk. Kemudian Nathan meletakkan cangkir kopinya. Tatapannya berubah serius. Untuk siapa kamu membeli jam tangan seharga 35 juta? Jantung Alia seolah berhenti berdetak. Wajahnya langsung pucat, tangannya mulai gemetar. Itu. Alia menelan ludah. 1. Nathan menunggu dengan sabar. La ingin mendengar jawaban jujur dari putrinya. Namun, Alia tidak berani mengaku. La tahu persis ayahnya akan marah besar jika mengetahui jam tangan itu dibelikan untuk Reno. Aku. Alia semakin gugup. Keringat dingin mulai muncul di telapak tangannya. Tepat saat itu, pintu ruang keluarga terbuka. 20. Alia. Suara ceria Ara terdengar. Nathan dan Alia sama-sama menoleh. Ara masuk sambil membawa sebuah amplop tebal. Jam tangan yang kamu beli kemarin bagus banget. Katanya santai. Teman ibu suka sekali. Hah. Alia melongo. Belum mengerti apa yang sedang terjadi. Ara lalu meletakkan amplop itu di meja. Ini uang 35 juta. Aku ganti uangmu. Alia membelalak. Nathan menyipitkan matanya, dia langsung memahami apa yang sedang dilakukan Ara. Wanita itu sedang menyelamatkan Alia. Padahal, Mohan sudah menunjukkan nota pembelian yang jelas-jelas atas nama Reno. Tetapi, Nathan memilih diam. La penasaran sampai sejauh mana Ara akan bermain. Sementara Alia masih terpaku. Ambil, kata Ara. Jangan sampai rugi. Alia langsung mengambil amplop itu. Otaknya masih belum bisa memproses situasi. Lalu Ara menunjuk ke arah ruang makan. 1. Pergi sana, kayaknya kakakmu sama teman-temannya lagi makan siang. Alia langsung berdiri. Lia. Tanpa menunggu lebih lama, ia buru-buru kabur dari ruang keluarga. Begitu keluar ruangan, Alia baru sadar. La lupa memberitahu ayahnya soal dugaan perselingkuhan Ara. Namun, sekarang ia terlalu sibuk memikirkan bagaimana wanita itu bisa menyelamatkannya. Setelah Alia pergi, suasana ruang keluarga kembali tenang. Ara duduk di sofa seberang Nathan. Tuan Nathan baru pulang. Tanya Ara. Nathan mengangguk. Baru sampai. Lalu pria itu menatapnya. Apa melelahkan merawat anak-anakku? Ara langsung berpikir sejenak. Apa aku harus jujur? Nathan menghela napas panjang. Sebaiknya jangan. Ara tertawa kecil. Kenapa? Karena jawabannya pasti melelahkan. Kata Nathan datar. Ara langsung tertawa lebih keras. Syukurlah Tuan sadar.
Nathan menggelengkan kepala melihat tingkah istrinya. Kemudian Ara berdeham pelan. Aku mau bicara soal Theo. 21. Nathan langsung memperhatikannya. Aku tahu dia salah karena balapan. Ucap Ara. Tapi aku juga tahu itu hobinya. Nathan tidak menyela. Dia suka dunia balap. Dia punya mimpi di sana. Ara menatap Nathan dengan serius. Meskipun Tuan ingin dia jadi insinyur, kalau itu bukan keinginannya sendiri akan sulit. Nathan bersandar ke sofa. Balapan berbahaya. Aku tahu. Jawab Ara cepat. Tapi Theo juga tahu cara melindungi dirinya. Nathan tertawa kecil. Melindungi diri. Ulangnya. Kalau dia benar-benar tahu cara melindungi diri, dia tidak akan duduk di kursi roda sekarang. Ara terdiam sejenak, lalu mengangguk. Itu juga benar. Nathan tersenyum tipis, Ara kembali melanjutkan. Tapi kecelakaan ini bukan sepenuhnya salah Theo. Teman-temannya bilang lawannya curang. Aku juga sudah melihat videonya. Nathan teringat laporan dari asistennya di Bali. Ucapan Ara memang sejalan dengan hasil penyelidikan yang ia terima. Dan satu lagi, kata Ara. Nathan mengangkat alis. Aku jamin Theo bisa masuk salah satu kampus terbaik di kota ini. Nathan menatapnya. Kamu yakin sekali. Sangat yakin. Jawab Ara tanpa ragu. Jadi jangan halangi hobinya selama itu tidak mengganggu kuliah. Hening beberapa saat, lalu Nathan mengangguk pelan. Baiklah. Ara sampai berkedip. Cuma gitu. Nathan mengangkat bahu. Aku sedang mencoba mendengarkan pendapat orang lain. Ara langsung tertawa. Perkembangan yang bagus. Nathan berdiri dari tempat duduknya. Aku mau mandi dulu, setelah itu bergabung dengan kalian untuk makan siang. Ara mengangguk. Baik. Nathan berjalan menuju tangga. Namun, sebelum pergi, ia sempat melirik Ara. 22. Entah sejak kapan, wanita itu perlahan berhasil melakukan sesuatu yang bahkan bertahun-tahun tidak mampu dilakukan siapapun. Mengubah cara pandangnya terhadap anak-anaknya. Sementara Ara tidak menyadari tatapan itu. Lah sudah lebih dulu berdiri. Aku cek anak-anak dulu. Gumamnya. Lalu berjalan menuju ruang makan, tempat Theo, Ken, Almond, dan Alia sedang membuat keributan baru. 1. 23. 41. Belum sampai ke ruang makan, Ara sudah bisa mendengar keributan dari dalam. Aku yang dapat poin. Teriak Ken. Itu karena aku sengaja ngalah. Balas Almond. Bohong. Kamu yang bohong. Diam kalian berdua. Suara Theo ikut terdengar. Yang kalah jelas Almond. Heh. Aku masih lebih jago dari kamu. Sementara Alia hanya duduk sambil memijat pelipisnya. Ara yang mendengar semua itu langsung menghela napas panjang. Keningnya berdenyut. Baru beberapa langkah masuk ke ruang makan, kepalanya sudah terasa pusing. Saat akhirnya ia tiba di depan meja makan, keempat anak itu masih sibuk berdebat. Tidak ada satupun yang menyadari kehadirannya. Ara melipat kedua tangannya. Akhirnya Ara berkata, kalian gak bisa berhenti bersikap seperti anak TK. Seketika meja makan hening. Semua kepala menoleh ke arahnya.